Sobat muslim yang dirahmati Allah, kita diharamkan untuk menerima dan memberikan suap. Setiap orang yang memberikan sesuatu agar ia sampai kepada tujuannya, maka ia disebut sebagai pelaku suap. Menyuap di dalam pengadilan tidak dibolehkan. Misalnya seorang narapidana memberikan sesuatu kepada hakim agar ia memutuskan hukum sesuai keinginan si terpidana, atau menghapus hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepadanya. Sebab orang yang menyuap terkadang ia ingin supaya hakim memutuskan sesuatu sesuai yang ia tuduhkan, dan terkadang ia ingin menghilangkan sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Contohnya adalah jika salah satu pihak dari orang yang berperkara menuntut pihak lain dengan uang 100 juta rupiah, kemudian dia menyuap hakim, maka ia berharap dengan suapnya hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutannya kepada pihak kedua. Jika salah satu pihak dari orang yang berperkara dituntut dengan uang 100 juta rupiah, kemudian ia menyuap hakim, maka dengan suapnya itu ia berharap supaya hakim menghilangkan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dua gambaran suap di atas hukumnya haram. Yang pertama, berdasarkan hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang diberikan suap. Laknat di sini maksudnya adalah menjauhkan atau terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa suap termasuk di antara dosa-dosa besar. Yang kedua, di dalam suap ada sesuatu yang merusak akhlak. Jika keputusan hakim terhadap manusia tergantung adanya suap, maka rusaklah seluruh manusia. Mereka akan saling membanggakan diri siapa yang paling banyak suapnya. Kemudian yang ketiga, suap merupakan sebab pengubahan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu terjadi? Pada dasarnya jiwa manusia terombang-ambing dan mudah condong, yaitu condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jika dia diberikan suap, maka dia akan memutuskan dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memutuskan sesuatu keinginan orang yang menyuap. Maka jadilah hal itu sebagai mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di dalam suap terdapat kezaliman dan melampaui batas. Sebab jika keputusan hakim berpihak kepada orang yang memberikan suap tanpa alasan yang benar, maka dia telah menzalimi lawannya. Dan tidak diragukan lagi bahwa kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, dan akan menyebabkan musibah-musibah yang merata bagi manusia, seperti paceklik dan yang sebagainya. Kemudian yang kelima, di dalam suap terdapat aktivitas memakan harta dengan cara yang batil, atau pemberian kewenangan untuk memakan harta dengan cara yang batil. Bukankah seorang hakim tidak punya hak untuk mengambil sesuatu pun dari keputusannya? Karena sesuatu yang diambil dari hakim ada kalanya akan mempengaruhi keputusannya terhadap kebenaran. Sedangkan keputusannya terhadap kebenaran tidak boleh baginya untuk mengambil ganti yang bersifat duniawi, dan ada kalanya menyebabkan seorang hakim memutuskan tanpa alasan yang benar. Ini lebih berat dosanya. Oleh karenanya, jadilah mengambil suap sebagai bentuk memakan harta dengan cara yang batil,
dan memberikan suap adalah memberikan pertolongan untuk memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian yang keenam, di dalam suap ada amanah-amanah yang terabaikan, menjadikan manusia tidak lagi bisa dipercaya dan menjadikan hukum tidak bisa dipercaya. Manusia menjadi tidak tahu apakah keputusan yang dimenangkannya itu benar atau tidak. Ini adalah kerusakan yang besar. Karena itulah orang yang menyuap dan yang diberi suap berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa pendapat kita tentang orang yang tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang memang menjadi haknya kecuali dengan mengeluarkan uang? Apakah hal ini termasuk kategori suap? Ya. Maka jawabnya adalah ya. Ini adalah suap. Karena ia ingin mendapatkan apa yang menjadi haknya. Akan tetapi dosanya ditanggung oleh orang yang mengambil suap, bukan yang memberi. Sebab pemberi hanya mengeluarkan suapnya untuk mendapatkan haknya. Sehingga laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ditujukan kepada pengambil suap. Para ahli ilmu dari kalangan para ulama telah menegaskan hal tersebut. Mereka juga telah menjelaskan bahwa orang yang memberikan sesuatu untuk mendapatkan haknya, maka dia tidak menanggung dosanya. Saat ini bisa didapati petugas yang mengatakan kepada seseorang yang hendak mengambil haknya, "Kamu harus membayar kepadaku sekian dan sekian. Jika tidak, maka sabarlah sampai aku menyerahkan apa yang menjadi hakmu." Pihak petugas ini menunda-nunda penyerahan hak dan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mendapatkan haknya, sehingga dia mau membayar suap yang diinginkannya. Ini keadaan yang sangat miris dan akan merusak perilaku manusia, agama mereka dan badan-badan mereka, karena mereka memakan sesuatu yang haram. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Oleh karenanya, seorang hakim haram memakan suap secara mutlak. Apabila hakim tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, yaitu dari pemerintah, sedangkan dia tidak memiliki harta, kemudian dia berkata kepada dua orang yang sedang berperkara, "Aku tidak akan memutuskan untuk kalian berdua kecuali setelah membayar sekian dan sekian." Hakim tersebut meminta sesuai dengan besar kecilnya perkara. Jika perkaranya besar, maka uang yang diminta besar, dan jika perkaranya kecil, maka uang yang diminta juga kecil. Maka apakah yang tersebut ini adalah haram? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur adalah boleh, namun pendapat yang benar adalah tidak boleh. Karena hakim meminta ganti dari sesuatu yang menjadi kewajibannya. Ia adalah seorang hakim, sehingga memberikan keputusan di antara manusia adalah wajib baginya. Jika hakim membiasakan meminta upah dari dua orang yang bersengketa, maka hakim tidak akan pernah merasa cukup, bahkan ia akan menjadi rakus. Oleh sebab itu, pendapat yang benar adalah bahwa hal ini tidak boleh, dan hendaknya dikatakan kepada hakim tersebut, "Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuanmu. Bekerjalah di pasar untuk mencari penghidupan, dan jadilah hakim pada manusia pada waktu yang lain."